dipersembahkan oleh Meski dikenal sebagai daerah pesisir dan pelabuhan, namun Gresik memiliki tradisi, seni, dan budaya yang masih hidup sampai saat ini. Di Gresik, tim Indonesia bersama Yofi Widianto dan Renita Sari Adrian berkunjung ke sentra kerajinan batik khas Gresik. Melihat kampung kemasan dengan arsitektur nuansa klasiknya, menyaksikan kesenian pencak macan, dan tentu saja mencicipi kuliner khas Gresik. Selengkapnya hanya di Indonesia. Pemirsa, kami sekarang udah ada di Wirya Batik Gresik dan ada yang unik-unik di sini baik dari bahan dan juga mungkin motifnya. Nah, Mbak Renita lagi sedang tahu nih, dia sih udah ahli ya soal batik-batik. Belajar mencanting. Ini yang bedanya apa sih? Ini menarik banget, Mas. Jadi kalau dilihat ya, ini sangat modern dan sepertinya ini menggambarkan kehidupan di Gresik ya. Betul. Khas di Gresik. Dan ini kayaknya pasar ikan. Pasar Bandeng. Oh, sebutnya Bandeng. Pasar Bandeng. Pasar Bandeng. Nah, di sini Gresik tuh kenapa kelihatan modern? Motifnya itu karena di Gresik sendiri batiknya baru mulai itu di 2009 itu mulai merintis awalnya. 2009 ya? Iya, kemudian baru launching resminya itu di 2010. Nah, untuk motifnya sendiri kan karena Gresik itu daerahnya pesisir. Nah, di sini kita ambil kegiatan masyarakatnya sebagai petani tambak itu kan bandeng. Oh, bandeng. Nah, betul. Nah, di sini kan digambarkan di sini kegiatan menjual ikan di pasar. Nah, di Gresik sendiri punya tradisi lelang bandeng. Lelang bandeng. Ya, nah lelangnya ini ukuran bandeng terbesar yang jadi juaranya. Oh, seru ya? Seru banget. Kalau warnanya ada khasnya nggak untuk batik Gresik? Batik Gresik khasnya pakai warna alam. Betul. Oke. Karena Gresik itu kan pesisir, banyak tanaman mangrove. Nah, kulitnya yang sudah mengelupas itu kita manfaatkan jadi pewarna. Jadi pewarna. Oh, kayak ini kali Mbak. Iya. Ya. Wah, ini mungkin yang mangrove itu ya? Ya betul, itu kulit akar kayu mangrove-nya yang dipakai. Karena mangrove kan dilindungin ya. Iya, betul. Nah, kita kan nggak boleh potong bagian dari tanamannya. Nah, kita manfaatkan kulit yang sudah ngelupas itu tadi. Apa ini Pak? Ini barusan kemarin itu untuk menentukan bahwa ini adalah salah satu dari bentuk rumah oleh pemerintah. Oh iya. Dan untuk itu dibangun, artinya direnovasi oleh tiga ini. Pemerintah, ITS sebagai konsultan, dan Nippon Paint bagian yang membuat. Iya. Ini besar juga ya? Ya. Ini sebagai bukti bahwa rumah di sini atau keluarga kita itu sudah membayar pajak. Pada zaman Belanda untuk membayar pajak bumi dan rumah. Ada tandanya. Ada tandanya berbonde. Mirsa Indonesia, saat ini kami sudah berada di Kampung Kemasan di Gresik bersama Pak Not. Dan kita mau bertanya-tanya tentang Kampung Kemasan ini ya Mas Yofi ya. Dan sangat menarik sekali, dari tadi kita udah keliling melihat. Ada batiknya, lalu ini juga ada surat kabar yang sudah lama sekali. Jadi mungkin kita dengarkan dari Pak Not ya. Pertama mungkin tentang Kampung Kemasan ini tuh bagaimana sejarahnya Pak? Jadi kalau kita bicara tentang kampung kemasan tidak lepas dari kota Gresik. Karena apapun kemasan ini adalah bagian dari kota Gresik. Bahwasanya kota Gresik itu dulu kan sebuah bandar yang besar. Pelabuhan ya Pak? Pelabuhan, tempat persinggahan kapal-kapal seluruh dunia. Karena untuk menuju ke Maluku, di mana dulu itu mulai zaman dulu itu Maluku dikenal dengan rempah-rempah. Rempah-rempah. Sehingga untuk datang ke Maluku itu mulai dari Mesir, dari Eropa, dari seluruh belahan dari dunia Asia ya. dan belahan dunia
itu kalau ke mana itu ke Maluku harus singgah dulu di Singgah Kota di sini. Gresik. Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang musafir yang telah menulis bukunya dalam Soma Oriental, masalah Gresik itu adalah pelabuhan tempat persinggahan sehingga dinamakan Pelabuhan Mutiara bagi pelabuhan-pelabuhan Jawa di Tanah Jawa. Dan sekali lagi bahwa dari banyaknya orang-orang yang datang ke Kota Gresik, baik itu pengusaha dari luar negeri, pengusaha dari dalam negeri di luar Jawa, datang ke sini, disitulah penduduk Gresik ini bisa berinteraksi. Nah, dari situlah maka mbah-mbah saya, buyut-buyut saya itu mendirikan sebuah perusahaan di sini. Dulunya tidak ada di sini, dulunya masih ada di satu buah kampung kecil yang namanya Pejarangan. Nah, nama kemasan sendiri itu berasal dari seorang Tionghoa. Pada tahun 1850, seorang Tionghoa yang pekerjaannya adalah pengrajin emas datang ke sini untuk mendirikan sebuah rumah. Nah, dia pekerjaannya itu kan pengrajin emas. Sehingga banyak orang sendiri datang. Kalau datang ke sini ditanyai kemana? Ke tukang emas. Oh, jadilah tukang emas namanya. itulah yang menjadikan rumah ini adalah kampung ini adalah kampung emas. Kemasan. Nah, Pak Not, kalau di sini rumah ini kan sepertinya seperti rumah bukan buatan orang Jawa pada umumnya. Betul. Bentuknya seperti ada akulturasi dengan bangsa-bangsa yang lain datang ke sini. Betul. Ini yang buat siapa? Wah. Jadi kayaknya di sini touch screen, Mas. Tunjuk gitu ya. Nah, ini ada Ini paru ya. paru. Terus ini apa ini? Daging. Itu daging. Daging. suiran daging kelapa. Wow. Ini enak semua. Kita coba ya. Iya. Ini juga ada kayak daging gepuk gitu ya. Iya. Kalau saya pasti ini paru favorit Mas Yofi. Kalau aku daging. ya ini. Yang ini, oke. Gitu deh. Kita kesana duluan ya. Ya, nanti kita antar. Oke. Enggak sabar. Karena aku belum pernah makan nasi kerawu. Gitu. Kayaknya nama Hey. ah. Oh, kayak Tuh. gini Iya, nasi iya, kerawu iya, iya. itu. Oke. Ya ya. Ini apanya nih, Mas? Ya, ini Ini untuk kuahnya. kuahnya. Oh, oke. Supnya. Supnya. Wah. Ikut duduk sini dulu ya, kita nanya ya sedikit, Mas. Wah. Kenapa disebut nasi kerawu, Mas? Namanya ada artinya nggak? Ada ininya ya kayaknya ya. Ya, jadi untuk kerawu sendiri itu diambil dari cara pengambilannya, cara Oh, penyajiannya cara itu pengambilan. pakai tangan langsung. Oh, kerawu Jadi dirau. Oke, gitu. Waduh. Terus bumbunya apakah ada misalnya kayak rawon kan pakai tuwok. Kalau ini apa ada sesuatu yang membedakan dari masakan? Untuk bumbunya sendiri di sini adalah daging suwir yang pakai bumbu khas kita dan kemudian ada Rempah-rempah ya. rempah-rempahnya. Kemudian di sini juga disajikan dengan ada 3 jenis serundeng. Ah, Serundengnya serundeng itu warna, itu. iya, yang warna kuning itu yang manis, kemudian yang merah itu yang pedas, Oke. kemudian yang hitam Yang hitam mana ya? yang gurih, yang ini. Nah, yang ini. Itu. Itu yang gurih. Oke. Ya. Kemudian juga ada sambal khas. Ini dari terasi, cabai dan petis. Wah. Oh, berarti Jawa Timur Jawa banget lah. Timur Jawa banget. Timur. Lu penasaran? Soalnya kalau saya ini pertama kali makan nasi kerawu. Kalau Mas Yofi karena orang Jawa Udah Timur. berkali-kali sih. Udah berkali-kali. Aku pikir tuh rawu tuh ini loh, gara-gara serundengnya itu. Oh gitu. Tapi baru tahu ya kalau Iya, artinya tahu. itu. Oke. Kita Kalau makan gitu. ya, Mas, ya. Kita makan ya. Silakan, Oke. Ya. Saya tinggal dulu ya. Iya, Ya, ya, makasih ya. Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran sama rasanya? Enak banget. Emang kalau serundeng ini kan dari kelapa, ya kan? Urap kan juga dikasih kelapa. Iya, ya iya. nggak? Tapi beda sih ini rasanya. Terus dagingnya itu empuk banget rasa antara apa ya? Kalau orang Jawa tuh kan memang manis biasanya ya, lebih manis tapi manisnya juga nggak yang terlalu manis, enak, Iya. gurih gitu. Gurih-gurih. Oke, jadi Dipersembahkan oleh